Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya doakan teman-teman dapat rezeki yang lancar, yang berkah, panjang umur, sehat walafiat, bisa naik haji. Kesempatan kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan, apa efek dari terapi bekam? Berapa hari efek bekam itu hilang? Apa yang harus dilakukan setelah bekam? Beberapa hari pasien harus datang kembali untuk bekam basah. Yang pertama, efek dari bekam ini, saya juga baru bekam, masih terasa. Terdapat beberapa efek samping dari bekam yang mungkin bisa terjadi, seperti memar. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, nyeri otot. Yang keempat, mual. Yang kelima, efek si kulit, gatal, hingga jaringan parut. Selain itu, ada beberapa kondisi yang membuat seseorang tidak dianjurkan bekam. Perhatikan, kalau yang tidak dianjurkan bekam, jangan dulu bekam. Nah, berapa hari efek itu terjadi? Namun biasanya yang saya rasakan sekarang ini sudah 2 hari ya. Namun biasanya efek ini akan hilang antara 3 hingga 5 hari. Setelah kamu menjalani terapi, selain memar dan muncul warna keunguan yang khas, beberapa efek samping lainnya mungkin terjadi ketika kamu menggunakan alat bekam, yaitu terjadi pembengkakan. Nah ini masih terasa nyeri nih efeknya nih, ya. Efek samping memakai alat bekam ini. Nah, kalau terjadi seperti itu, apa yang kita lakukan? Apa yang harus dilakukan setelah bekam atau pijat bekam? Ini yaitu air membantu membilas sistem limfatik Anda dari limfa seluler, membantu keluar dari jaringan Anda melalui bekam. Nah, tetap hangat. Coba untuk menutupi area di mana Anda menerima bekam tadi. Ya. Nah, itu saya rasa sudah bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin ada pertanyaan lain yang biasa ditanyakan, yaitu bolehkah mandi setelah bekam? Nah, setelah bekam, para ahli menyarankan Anda agar menghindari mandi atau berendam setidaknya selama 3 jam agar jaringan dapat memulai proses penyembuhan dan menghindari peradangan. Jika Anda perlu mandi setelah bekam, resiko efeknya rendah, terutama jika Anda menggunakan air bersuhu sedang dan disaring. Nah, teman sekalian, jadi sebaiknya jangan dulu mandi sebelum 3 jam atau sampai 5 jam. Nah, ini. Kenapa demikian? Karena pada saat setelah bekam itu pori-pori tubuh kita itu terbuka. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita memasukkan air melalui pori-pori tersebut. Nanti bisa menimbul penyakit masuk angin dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bolehkah bekam di malam hari? Nah, ini. Nah, untuk
itu dianjurkan berbekam pada pagi hari ya. Karena dikhawatirkan perut masih bekerja. Ya, untuk itu tidak dianjurkan bekam pada pagi hari karena dikhawatirkan perut masih bekerja. Mencerna makanan pada saat makan sahur. Atau dianjurkan juga berbekam pada malam hari karena biasanya pada saat itu perut dalam keadaan kenyang. Jadi kalau dalam keadaan kenyang tidak dianjurkan berbekam. Berbekam itu harus kondisinya stabil ya. Nggak kelaparan, nggak kekenyangan. Nah, dari berbagai pertanyaan ada pertanyaan yang sangat umum yaitu apa manfaat daripada bekam? Para ahli menjawab bahwa manfaat bekam itu pertama meningkatkan aliran darah ke kulit. Yang kedua meningkatkan toleransi nyeri. Yang keempat menjaga sifat biomekanik pada kulit. Nah, yang kelima adalah menjalankan sunnah Rasul. Di antaranya bahwa Rasulullah SAW juga melakukan bekam, mencontoh sunnah Rasul. Maka hendaklah kita berbekam karena banyak bermanfaat. Mengobati peradangan. Nah ini. Itu yang kelima. Yang keenam menurunkan resiko. Menurunkan resiko ya, menurunkan resiko. Resiko apa? Resiko penyakit asam lambung. Yang ketujuh mengatasi berbagai macam penyakit. Itulah jenis-jenis manfaat daripada bekam ya dalam kesehatan, meningkatkan aliran darah ke kulit misalnya. Bekam ini dikenal sebagai terapi yang bisa meningkatkan aliran darah. Hal ini terbukti dari jurnal yang diterbitkan oleh Complementary Therapies in Clinical Advice. Ini. Nah, teman-teman sekalian, itulah manfaat daripada bekam ya. Efeknya terjadi luka bakar, bisa jadi infeksi pada kulit sayatan, penularan penyakit kulit, efek pusing akibat keluarnya darah. Ini, itu mah efek alami ya. Anak-anak dilarang bekam, yaitu di bawah umur 4 tahun. Ibu hamil dilarang bekam. Orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah dilarang bekam. Wanita yang sedang mengalami menstruasi, penderita epilepsi, memiliki riwayat masalah pada kulit, penderita penyakit atau kelainan pembekuan darah. Itulah hal-hal yang melarang atau menyebabkan dilarang untuk melakukan bekam.